Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi chapter 11 yaitu praktik penentuan harga. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Farhatun Fitriana Sofa, Farida Arimurti, Hafiz Silmi Kostalani, dan Judi Tiko Kurniawan. Langsung saja untuk penentuan harga berbagai jenis produk yang memiliki keterkaitan permintaan. Produk-produk yang dijual di sebuah perusahaan memiliki keterkaitan sebagai barang substitusi atau komplementer. Misalnya, ada merek mobil Saturn dan Chevrolet yang dihasilkan oleh General Motors itu memiliki hubungan substitusi. Sementara untuk perlengkapan tambahan seperti pendingin, power window itu diproduksi oleh GM itu merupakan barang komplementer bagi mobil-mobil yang dijualnya. Untuk perusahaan penghasil dua jenis produk, maka fungsi permintaan marginal dari perusahaan tersebut sebagai berikut. Nah, dari persamaan tersebut, untuk sisi kanan masing-masing persamaan ini mencerminkan hubungan antar permintaan. Misalnya, suku delta TRB per delta QA dalam persamaan 1 itu mengukur perubahan penerimaan dari penjualan produk B. Demikian untuk suku delta TRA per delta QB dalam persamaan 2 itu mengukur perubahan pendapatan total dari penjualan produk A. Selanjutnya, pemanfaatan kapasitas pabrik dan penentuan harga produk yang optimum. Salah satu alasan penting bagi perusahaan untuk menghasilkan lebih dari satu jenis produk adalah agar bisa lebih memanfaatkan kapasitas pabrik dan kapasitas produksinya. Jadi, perusahaan dibandingkan menghasilkan sebuah produk tunggal pada titik di mana MR sama dengan MC, maka perusahaan lebih baik memperkenalkan produk baru sesuai dengan urutan tingkat laba yang dihasilkannya. Untuk gambar 1 ini menunjukkan sebuah perusahaan yang menjual 3 buah produk, misal A, B, dan C, dengan masing-masing kurva permintaannya yaitu DA, DB, dan DC, dan kurva pendapatan marginalnya yaitu MRA, MRB, dan MRC. Perusahaan akan memaksimumkan laba ketika dia menghasilkan masing-masing produk pada saat MRA sama dengan MRB sama dengan MRC sama dengan MC. Kemudian, penentuan harga optimum untuk produk gabungan yang diproduksi dalam proporsi tetap. Pada gambar 2 ini, ketika biaya marginal dari produk gabungan adalah MC, yaitu pada panel kiri, maka tingkat output terbaik bagi produk A dan B adalah 40 unit. Sebaliknya, dengan MC aksen, yaitu pada panel kanan, tingkat output terbaik dan produk gabungan adalah 60 unit, dan ditunjukkan oleh titik E aksen ketika MRT sama dengan MC aksen. Penentuan harga optimum untuk produk gabungan yang diproduksi dalam proporsi variabel. Pada gambar 3, terlihat garis yang melengkung adalah kurva transformasi produk yang menunjukkan berbagai kombinasi dari produk A dan B yang bisa dihasilkan oleh perusahaan dalam setiap tingkat biaya total. Titik singgung dari kurva ISO revenue pada kurva TC menunjukkan semua kombinasi output produk A dan B yang menghasilkan profit maksimum untuk TC tertentu yang sama bagi perusahaan. Garis ISO revenue ini berbentuk garis lurus atas dasar asumsi bahwa harga produk A dan B bersifat konstan. Subbab yang kedua yaitu diskriminasi harga. Diskriminasi ini mengacu pada penentuan harga yang berbeda-beda, pada kuantitas yang berbeda pada sebuah produk, pada waktu yang berbeda untuk setiap pelanggan yang berbeda, atau pasar yang berbeda, tetapi bukan berdasarkan perbedaan biaya. Contohnya yaitu praktik penentuan harga oleh perusahaan energi, yaitu listrik dan gas, yang menentukan harga rendah untuk rumah tangga dan harga tinggi untuk kalangan bisnis. Terdapat 3 kondisi yang harus dipenuhi sebuah perusahaan agar dapat menerapkan diskriminasi harga. Yang pertama, perusahaan harus mampu mempunyai kemampuan dalam mengendalikan harga produk. 2. Elastisitas harga permintaan terhadap produk harus berbeda untuk jumlah produk yang berbeda. 3. Perusahaan harus mampu melakukan segmentasi pasar. Lalu kemudian selanjutnya ada diskriminasi harga tingkat pertama dan tingkat kedua. Ya, jadi diskriminasi harga tingkat pertama itu berkaitan dengan penjualan setiap unit produk secara terpisah dan mengenakan harga setinggi mungkin bagi setiap unit produk yang dijual. Nah, dengan melakukan hal itu, perusahaan itu menguras seluruh surplus konsumen dari konsumen dan memaksimumkan penerimaan dan juga serta laba total yang diperoleh dari penjualan produk tersebut. Lalu kemudian masuk pada diskriminasi harga tingkat kedua.
Nah, yang mana ini tuh mengacu pada penentuan harga per unit yang sama untuk sejumlah atau sekelompok produk tertentu yang dijual kepada setiap pelanggan, kemudian memberikan harga yang lebih murah per unitnya untuk sejumlah atau sekelompok tambahan produk tersebut, dan juga seterusnya. Nah, dengan melakukan ini, perusahaan itu akan memperoleh sebagian, tetapi tidak semuanya atas surplus konsumen. Kemudian di sini ada gambar 4 terkait diskriminasi harga tingkat pertama dan tingkat kedua, yang mana dengan diskriminasi harga tingkat pertama yaitu menjual setiap unit produk secara terpisah pada harga tertinggi yang mungkin. Nah, di sini perusahaan bisa menguras nih seluruh surplus konsumen dari pembeli. Tetapi jika perusahaan itu mengenakan harga sebesar $4 per unit untuk 20 unit pertama produk dan $2 per unit untuk 20 unit berikutnya, maka pendapatan total perusahaan itu menjadi $120, yang mana terlihat penjumlahan luas segitiga BC0H dan juga CFJK, sehingga perusahaan itu akan memperoleh $40 dalam yang terlihat pada luas segitiga PKGH. Nah, atau sama dengan setengah nih dari surplus konsumen dari pembeli. Nah, hal ini terjadi pada diskriminasi harga tingkat kedua. Kemudian masuk pada diskriminasi harga tingkat ketiga. Nah, jadi diskriminasi harga tingkat ketiga atau third degree price discrimination itu mengacu pada sebuah penentuan harga yang berbeda-beda untuk produk yang sama dalam pasar yang berbeda, sehingga pendapatan marginal dari unit terakhir yang dijual di dalam setiap pasar yang sama itu sama dengan biaya marginal untuk menghasilkan produk tersebut. Kemudian di sini ada gambar 5 terkait diskriminasi harga tingkat ketiga, yang mana dalam panel A menunjukkan kurva permintaan dan pendapatan marginal bagi suatu produk yang dihadapi oleh perusahaan dalam pasar 1, lalu ada panel B yang menunjukkan kurva permintaan dan pendapatan marginal yang dihadapi perusahaan dalam pasar 2. Kemudian ada panel C yang menunjukkan kurva permintaan dan pendapatan marginal total bagi produk itu yang dihadapi perusahaan dalam kedua pasar secara bersamaan. Nah, kemudian selanjutnya ada diskriminasi harga tingkat ketiga secara aljabar. Nah, jadi analisis grafis diskriminasi harga yang ditunjukkan dalam gambar sebelumnya tadi bisa disajikan juga dengan aljabar. Nah, dari gambar 5 tadi kita dapat menentukan bahwa fungsi permintaan dan pendapatan marginal perusahaan dalam masing-masing pasar itu secara berturut-turut sebagai berikut ya teman-teman, yang mana nanti kita bisa menghitung dan memperoleh harga yang harus dibebankan oleh perusahaan untuk produk dalam setiap pasar, seperti perhitungan berikut. Kemudian masuk pada diskriminasi harga internasional dan dumping. Nah, jadi diskriminasi internasional itu disebut sebagai dumping. Nah, hal ini tuh mengacu pada pengenaan harga yang lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri untuk komoditas yang sama, karena lebih tingginya elastisitas harga permintaan di pasar luar negeri. Nah, selain dumping yang muncul sebagai akibat dari diskriminasi harga internasional, yang kadang juga disebut sebagai persistent dumping, terdapat dua bentuk lain lagi nih dari dumping, yaitu ada predatory dumping dan juga sporadic dumping. Nah, predatory dumping sendiri adalah penjualan sementara sebuah komoditas di bawah biaya produksinya atau pada tingkat harga yang lebih rendah di luar negeri agar bisa menyingkirkan produsen dari luar negeri dari persaingan. Dan setelah itu harga di luar negeri itu akan dinaikkan untuk mengambil keuntungan dari kekuatan monopoli yang diperoleh. Sedangkan sporadic dumping itu merupakan penjualan sekali-kali sebuah produk di bawah biaya produksinya atau pada tingkat harga yang lebih rendah di luar negeri daripada domestik untuk menghabiskan kelebihan produksi yang bersifat sementara atau tidak diperkirakan sebelumnya tanpa harus menurunkan harga domestik. Selanjutnya ada penentuan harga transfer. Yang pertama ada arti dan sifat penentuan harga transfer. Jadi, pertumbuhan perusahaan modern skala besar yang pesat itu juga diikuti dengan terjadinya desentralisasi dan pembentukan penghasil laba yang semi-otonom. Hal ini diperlukan karena adanya kebutuhan untuk mengendalikan kecenderungan peningkatan biaya, komunikasi dan koordinasi di antara divisi-divisi yang berbeda. Nah, hal tersebut juga menimbulkan perlunya penentuan harga transfer atau transfer pricing atau kebutuhan produk antara atau intermediate produk yang dijual oleh sebuah divisi atau semi-otonom suatu perusahaan yang berskala besar dan dibeli oleh divisi semi-otonom lain dari perusahaan yang sama. Jadi misalkan ketika sebuah perusahaan baja memiliki tambang batu baranya sendiri,
Pertanyaan yang muncul adalah berapa banyak batu bara yang harus dijual tambang tersebut kepada perusahaan baja induknya, dan berapa banyak yang dijual keluar, dan pada tingkat harga berapa. Selanjutnya ada penentuan harga transfer. Di sini ada 3. Yang pertama, jika tidak terdapat pasar eksternal untuk produk antara. Nah, kalau nggak ada pasar eksternalnya, divisi produksi itu bisa menjual barang antara tersebut hanya secara internal kepada divisi yang lainnya. Jadi semua penjualnya di internal perusahaan. Nah, kalau yang kedua, jika pasar untuk produk antara bersifat persaingan sempurna. Jika terdapat pasar eksternal bagi produk antara yang bersifat persaingan sempurna, harga transfernya itu ditentukan oleh harga persaingan produk antara yang berlaku secara eksternal. Nah, yang ketiga, jika pasar untuk produk antara bersifat persaingan tidak sempurna. Dan jika produk antaranya ini di pasar eksternal yang nggak sempurna, harga transfer produk antara untuk penjualan di dalam perusahaan itu akan berbeda harganya dengan harga produk antara di dalam pasar eksternal. Selanjutnya ada penentuan harga dalam praktik. Jadi penentuan harga yang pertama ini ada penentuan harga biaya plus. Aturan penentuan harga yang paling banyak digunakan ini itu adalah penentuan biaya plus. Cara yang paling umum digunakan untuk menghitungnya itu, jadi kita pertama-tama perusahaan itu memperkirakan biaya variabel rata-rata untuk memproduksi atau membeli dan memasarkan suatu produk untuk tingkat output normal atau standar yang biasanya itu sekitar 70-80% kapasitas produksi. Kemudian perusahaan itu menambahkan kepada divisi tersebut biaya overhead rata-rata sehingga memperoleh perkiraan biaya rata-rata yang dialokasikan secara penuh. Terhadap biaya rata-rata yang dialokasikan secara penuh ini, perusahaan kemudian menambahkan sebuah markup atas biaya untuk memperoleh laba. Jadi rumus markup atas biayanya itu M dengan dalam kurung P kurang C dibagi C. Jadi kan M-nya itu markup atas biaya, P-nya itu harga produk, dan C-nya itu biaya rata-rata teralokasi penuh untuk produk tersebut. Nah, dengan mencari solusi untuk P dalam persamaan, kita itu memperoleh harga dari produk dalam skema penentuan harga biaya plus, yaitu P sama dengan C dikali dalam kurung 1 plus M. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi terhadap penentuan harga di atas biaya. Pemakaian penentuan harga biaya plus yang luas di dalam bukunya itu disebabkan oleh beberapa kelebihan. Yang pertama itu penentuan harganya itu umumnya memerlukan informasi yang sedikit dan tidak terlalu angkat dibanding dengan aturan menentukan harga pada tingkat output ketika pendapatan sama dengan biaya marginal. Yang kedua, penentuan harga biaya plus ini terlihat mudah dan sederhana untuk digunakan. Yang ketiga, penentuan harga biaya plus itu biasanya menghasilkan harga yang relatif stabil ketika biaya itu nggak banyak berubah. Karena ketika kita mau merubah biaya, nah biaya yang ditentukan itu sangat mahal. Nah, akan tetapi kekurangannya itu dari biaya plus adalah penentuan harganya didasarkan pada biaya akuntansi dan histori, sehingga berdasarkan biaya kesempatan atau opportunity cost. Selanjutnya, perusahaan itu biasanya menentukan markup yang lebih tinggi terhadap produk yang menghadapi permintaan yang kurang elastis dibandingkan produk yang memiliki permintaan yang lebih elastis. Nah, untuk menghitung markup yang optimum itu digunakan rumus M dengan IP dibagi IP plus 1 dikurang 1. IP itu elastisitas harga permintaan. Sebagai contohnya, markup atas biaya itu jauh lebih rendah dalam bisnis bahan makanan yang elastis permintaannya itu sangat tinggi dibandingkan bisnis industri yang elastisitas harganya itu lebih rendah. Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan bahwa penentuan harga biaya plus itu juga memperhitungkan kondisi permintaan dalam praktiknya dan memang menyebabkan terjadinya harga yang mendekati maksimum laba. Oke, selanjutnya masuk pada analisis inkremental dalam penentuan harga. Analisis inkremental sendiri merupakan teknik pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan perbedaan pendapatan dan biaya di antara berbagai alternatif keputusan. Analisa ini menggunakan konsep perilaku biaya untuk menganalisa bagaimana setiap biaya, baik itu biaya variabel maupun biaya tetap, akan memengaruhi alternatif yang berbeda di masa depan. Nah, analisis inkremental yang tepat bisa diperoleh jika seluruh perubahan langsung dan tidak langsung dalam penerimaan dan biaya akibat sebuah tindakan tertentu itu juga turut diperhitungkan. Lalu selanjutnya ada penentuan harga pada beban puncak, tarif dua bagian, pengikatan, dan penggabungan. Nah, yang pertama ada peak load pricing atau penetapan harga pada beban puncak. Nah, ini merupakan penetapan harga jual sebesar biaya marginal jangka pendek, baik ketika terjadi periode permintaan tinggi atau bisa disebut peak, dan marginal cost lebih tinggi sehingga harga lebih mahal, maupun saat permintaan turun atau bisa disebut off peak,
dan marginal cost lebih rendah sehingga harga juga lebih murah. Nah, penetapan harga pada beban puncak ini dapat dipakai bila jumlah barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan sangat terbatas dan permintaan pembeli cenderung berubah di kemudian hari. Yang kedua ada two-part tarif atau tarif dua bagian. Nah, ini merupakan skema penetapan harga di mana produsen membebankan biaya tetap untuk hak membeli unit barang atau jasa dan kemudian menagih harga per unit tambahan untuk barang atau jasa itu sendiri. Nah, contohnya seperti biaya tambahan dan harga per minuman di bar, biaya masuk di taman hiburan, dan keanggotaan klub besar. Lalu yang ketiga ada trying atau pengikatan. Trying ini mengacu pada keharusan membeli atau menyewa sebuah produk untuk juga membeli produk yang lain yang dibutuhkan untuk menggunakan produk pertama. Lalu juga ada bundling atau penggabungan. Ini merupakan sebuah bentuk umum dari pengikatan di mana perusahaan mengharuskan pelanggan yang membeli atau menyewa sebuah produk atau jasanya itu juga membeli produk yang lain. Tetapi perbedaannya dari trying tadi, di sini perusahaan tidak bisa melakukan diskriminasi harga. Selanjutnya masuk pada praktik penentuan harga lainnya. Nah, yang pertama ada prestige pricing atau penentuan harga gengsi. Nah, prestige pricing ini didefinisikan sebagai strategi penetapan harga di mana perusahaan menetapkan harga tinggi untuk memberikan kesan kualitas yang superior. Lalu yang kedua ada price lining atau penentuan batas harga. Ini merupakan strategi di mana perusahaan memberikan cakupan harga yang berbeda pada lini produk yang berbeda. Lalu ada price skimming, yaitu penentuan harga yang tinggi ketika sebuah produk diluncurkan dan secara bertahap harganya diturun. Yang keempat ada value pricing, yaitu penjualan barang-barang berkualitas pada tingkat harga yang lebih rendah dari sebelumnya. Lalu yang kelima ada price matching atau pengimikan harga, dan yang terakhir ada auction pricing atau penentuan harga melalui lelang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.